Saya masih ingat semboyannya setan dan iblis. Tapi sebenarnya yang di Al-Quran itu adalah semboyannya iblis. Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Permintaan iblis yang pertama adalah menangguhkan kehidupannya ila yaumil qiyamah. Menangguhkan kematiannya ila yaumil qiyamah. Baik Tuhan, saya terima, tapi tolong saya ditangguhkan. Sik dungo. Sik buat permintaan. Jadi ini karakter iblis. Wis ngerti DE salah, tapi nggak ngakoni kesalahan. Dan bahkan minta keringanan. Oh, itu iblis. Apa? Yang pertama, tangguhkan kematian saya ila yaumil qiyamah. Kelihatan sekali kalau sombong, egois, dan seterusnya. Yang kedua, pendendam. Itu iblis. Iblis itu pendendam sekali. Izinkan saya menggoda Adam anak cucunya sampai hari kiamat. Itu kan permintaan iblis. Al-Quran ya, redaksi Al-Quran. Tapi saya bahasakan dengan redaksi saya. Izinkan saya menggoda atau menjerumuskan anak cucu Adam dan anak cucunya ila yaumil qiyamah. Oke, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan statement. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menjerumuskan anak cucu Adam illa ibadakal mukhlisin. Kecuali semuanya bisa kamu jerumuskan, kecuali satu yang tidak akan kamu pernah bisa, yaitu ibadakal mukhlisin. Hamba-hambaku yang mukhlis. Mukhlis kalau diambil kata dari khalasoh, murni. Jadi bersih, murni. Artinya hatinya murni. Tidak dimuati hawa nafsu, tidak dimuati keinginan, murni. Maka mustahil bisa disentuh oleh iblis. Sebelum itu, ancaman atau apa ya? Lo'en, namanya gitu, iblis. Lo'en. Saking pedenya iblis. Aku akan menggoda Adam dan anak cucunya. Seperti halnya dia punya hewan ternak. Ngerti hewan ternak? Panjenengan melihara kambing, melihara sapi. Setiap hari panjenengan berikan rumput, didusi misalnya kalau waktunya kotor, lek sakit ya disuntik, diobati, celetongnya ya dibuat. Tapi apa kata iblis? Akan aku suruh dia memotong telinga hewan ternaknya, maka dia akan memotongnya. Ini adalah semboyannya iblis. Kira-kira ada ndak orang yang memelihara sapi setiap hari diritno, dibakno celetonge, didusi, kasih makan, kalau sakit disuntik, moro-moro misalkan Pak Jainal ngongkon jabar, ketokan kupingnya situ. Ada yang mau gitu? Tidak ada. Itu sebenarnya sebuah ungkapan, sebuah kiasan, bahwasanya orang yang sudah dapat dijerumuskan setan itu, dia bisa melakukan sesuatu yang bahkan di luar nalarnya sendiri. Di luar akalnya sendiri. Kalau orang masih sehat, kalau orang masih waras, tidak mungkin orang memotong telinga hewan ternaknya sendiri. Tapi kata setan, tak suruh motong hewan ternaknya telinganya saja, dia mau. Apalagi disuruh yang lainnya. Maka itulah
semboyannya iblis dan setan yang perlu kita waspadai. Saking halusnya atau bahkan saking banyak caranya sampai-sampai seperti itu. Bahkan ketika kita beribadah pun seakan-akan baik, tapi ternyata di dalamnya ada unsur yang tidak baik. Dan kita tidak ngerasa gitu. Tidak ngerasa. Sama disuruh motong hewan ternaknya, moro-moro dipotong kan enggak ngerasa. Nah, itu sebuah dialog antara iblis dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang penuh pelajaran sebenarnya bagi kita. Bahwasanya kita itu betul-betul harus mawas diri betul. Harus berhati-hati betul, terutama di dalam hati kita. Terutama di dalam hati kita. Maka sekali kita kena tipu seperti tadi, seakan-akan baik, sholat semalaman sholat, tambah ngaji Quran. Giliran subuh ngantuk gak sholat. Nah itu kan seakan-akan baik gitu ya, tapi tidak baik. Ya, begitu. Aku sudah rela berkorban dengan baik, tak infakkan seluruh harta saya. Lali lah anak butuhnya juga, anak istrinya juga butuh makan. Anak istrinya juga butuh harta untuk dia sekolah anaknya, pendidikannya dia. Bahwasanya dia butuh penjaminan kesehatannya dia. Nah itu lupa. Seakan-akan itu baik tapi sebenarnya tidak baik. Nah, nalar yang seperti itulah yang sama iblis itu dikuasai. Dan bahkan yang kena tipu dayanya pertamanya adalah Nabi Adam sendiri. Kan setelah diusir dia nyusup lagi ke surga kan. Iblis itu setelah diusir kan nyusup lagi di surga. Walaupun itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Nyusup lagi ke surga, berubah atau menyerupai malaikat sehingga membujuk rayu Nabi Adam untuk memakan buah atau hadhis sajarah itu. Buah dari pohon ya. Kalau kita saja yang namanya khuldi. Sedangkan di Al-Quran kan tidak disebutkan namanya apa. Yang penting jangan la taqrabu hadhis sajarah. Jangan dekati pohon ini yang berbuah ini. Nah, kemudian buah khuldi itu iblis yang menamakan. Hei Adam, ini loh buah khuldi. Kalau kamu makan ini, kamu akan kekal ada di sini, tidak akan terusir seperti saya. Misalkan seperti itu. Tapi dia menyerupai malaikat. Enggak. Akhirnya Nabi Adam, enggak. Tapi dibujuk oleh Hawa. Hawa oleh istrinya akhirnya mau memakan dan akhirnya terusir ke dunia. Diturunkan ke alam dunia. Jadilah kita sekarang ini. Walaupun itu adalah skenario gitu ya. Karena memang tujuan awalnya antaja'alu fil ardi khalifah. Ya, memang tujuan awal Nabi Adam itu bukan untuk di surga. Memang untuk di bumi. Jadi memang untuk di buminya Allah Subhanahu wa taala.